Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tri Indahyani dari kelas A1 PGSD Angkatan 2021 IKIP Siliwangi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Berbicara mengenai manajemen sekolah, tentunya dari kata istilah manajemen saja memiliki banyak arti ya, bergantung pada orang yang mengartikannya. Akan tetapi seringkali manajemen sekolah ini disandingkan juga dengan istilah administrasi sekolah. Menurut Gafar, 1989 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemis, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Kemudian, dari manajemen ini ada fungsi pokok manajemennya. Manajemen itu merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Nah, untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Biasanya dari perencanaan ini tuh kumpulan dari kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, pelaksanaan ini bisa direalisasikan dengan rencana melalui tindakan nyata gitu ya, dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ada pengawasan. Di sini pengawasan itu merupakan upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperbaiki suatu kesalahan. Nah, biasanya pengawasan ini tuh bisa berupa merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pembinaan. Pembinaan ini merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional dari semua unsur organisasi agar berfungsi untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sebagaimana yang dijelaskan UU SPN 1989 tentang manajemen pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat atau sentralisasi, namun penyelenggaraan satuan kegiatan pendidikan tidak terpusat atau desentralisasi. Nah, dalam sistem sentralisasi ini, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Istilah manajemen berbasis sekolah ini merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat saat masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS ini merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah. Nah, pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. MBS ini juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Selanjutnya ada tujuan manajemen berbasis sekolah. Di sini
Di buku Konsep Manajemen Berbasis Sekolah karya Profesor Dr. Haji Enco Mulyasa MPD, tujuan MBS ini ada 2 sesuai dengan dari GBHN ataupun Garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa MBS bertujuan untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini itu diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang kedua, MBS ini tuh kan ditandai oleh otonomi sekolah. Nah, di sini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi itu bisa diperoleh melalui keleluasaan pengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu itu dapat kita peroleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Kemudian untuk peningkatan pemerataannya dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Yang terakhir ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Nah, dalam buku yang menjadi sumber dalam pembahasan kali ini terdapat 5 faktor. Yang pertama, kewajiban sekolah. MBS yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai seperangkat aturan atau kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawabannya. Yang kedua, ada kebijakan dan prioritas pemerintah. Di sini, pemerintah bertanggung jawab dan memiliki hak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional, terutama yang berkaitan dengan program peningkatan literasi numerasi, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Lalu yang ketiga ada peranan orang tua dan masyarakat. Mengapa peranan orang tua dan masyarakat itu penting? Karena MBS ini menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memperdayakan juga otoritas daerah setempatnya, serta mengefisiensikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Lalu yang keempat ada peranan profesionalisme dan manajerial. MBS ini menuntut perubahan-perubahan tingkah laku tenaga kependidikan dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS ini juga memerlukan tenaga kependidikan yang bersifat profesional dan manajerial. Nah, untuk itu mereka harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat oleh sekolah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan. Yang terakhir ada pengembangan profesi. Nah, dalam MBS ini pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting tenaga kependidikan atau SDM-nya menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif, agar nantinya sekolah dapat mengambil manfaat dari si MBS, karena perlu juga dikembangkan dari pusat pengembangan profesinya yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk MBS. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan. Saya sangat terbuka jika ada yang ingin mengkritik ataupun memberikan masukan dan sarannya terkait topik yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.